Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Bondowoso. Bersama saya, Gilda Faira Azalea, di One Miracle Cast, The More We Speak, The More We Improve. Sebelum kita mulai, gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga kalian sehat walafiat. Mungkin kalian ada yang lagi rebahan, nongki, jalan-jalan. Mungkin juga ada yang sedang ikut perlombaan sehingga mendapatkan juara. Ngomong-ngomong soal juara, pagi ini podcast kedatangan tamu yang sangat spesial dari siswi SMA Negeri 1 Bondowoso. Siswi ini terkenal aktif dalam bidang akademik dan non-akademik. Karena keaktifan mereka mendapat prestasi yang cukup banyak dan dapat membawa nama sekolah di berbagai event. Kira-kira siapa ya? Yuk kita mulai. Halo kakak-kakak. Hai. Gimana nih kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dong. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Klausal Hakim, biasa dipanggil Alea. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wasiatul Berlian, biasa dipanggil Lian. Kalau untuk kelas dari Kak Alea sama Kak Lian itu kelas berapa? Kalau saya dari kelas 10, 10-2. Saya dari kelas 12, 12-4. Kalian ini kan terkenal dengan prestasi ya. Kegiatan apa sih yang mendapatkan prestasi yang cukup banyak gitu? Oke, biasanya itu kegiatannya kayak ikut perlombaan-perlombaan di berbagai daerah. Kurang lebih sama juga kayak Alea. Perlombaan-perlombaannya tuh bisa mewakili perguruan atau mewakili nama sekolah. Iya, dan juga biasanya ada latihan-latihan bersama dari perguruan lain atau dari daerah lain gitu. Berarti itu kegiatannya namanya apa? Kayak karate atau silat atau gimana? Karate sih, karate. Karate lebih berdominan sama karate ya. Iya. Terus sejak kapan Kak Lian dan Kak Alea itu mengikuti kegiatan tersebut? Dan apakah kegiatan itu dipaksakan oleh kedua orang tua atau kemauan sendiri? Kalau saya sendiri itu, saya mengikuti kegiatan karate ini dari kelas 1 SD, dan itu kemauan saya sendiri karena kayak saya kayak pengen tahu nih bela diri kayak gimana gitu. Kalau saya mulai dari kelas 3 SD. Sebenarnya saya satu angkatan sih sama Alea, Iya. cuman karena kita beda kelas aja gitu. Berarti sudah diasah sejak dini ya? Iya, benar. Pantesan prestasinya cukup banyak nih teman-teman. Bisa dilihat sendiri prestasinya ini cukup banyak. Terus kira-kira untuk kegiatan tersebut dan prestasi ini bisa nggak digunakan di perguruan tinggi gitu? Kalau menurut saya kemungkinan kecil bisa digunakan. Cuma kalau untuk jurusannya sendiri atau perguruan tinggi sendiri kecil deh kayaknya kalau misalnya kita memakai kegiatan non akademik gitu. Kalau menurut saya peluang buat masuk ke perguruan tinggi menggunakan prestasi dari karate ini bisa banget dong, karena dari karate ini kan misalnya saya mau masuk ke perguruan tinggi fakultas keolahragaan, jadi itu bisa banget digunain prestasi karatenya gitu. Berarti nanti bisa jadi guru karate ya Kak? Iya, benar. Guru karate ya. Kenapa kakak memilih kegiatan tersebut atau karate untuk dikembangkan prestasinya? Karena cukup simpel sih kalau karate ini, karena kegiatan karate ini gak cukup banyak-banyak itu ya, banyak-banyak kegiatan gitu, cuma simple aja. Jadi gampang untuk dikembangkan sesuai kita sendiri. Iya. Kalau saya sendiri, kenapa saya mengembangkan prestasi ini? Karena melihat ke masa lalu, background masa lalu, itu sudah banyak perjuangan yang saya sendiri lewati dan perjuangan atau pengorbanan dari orang-orang di sekitar saya. Jadi, saya berani memulai dan saya mengembangkan, saya melanjutkan. Saya tidak ingin berhenti gitu. Waduh, hebat ya. Terus ada nggak ekstra wajib yang kakak-kakak ini ikutin atau ekstra tambahan yang kakak ikutin di SMA Negeri 1 Bondowoso? Ada, tentunya ada. Kalau ekstra wajib itu saya
Mengikuti atau bergabung ke ekstra PMR di semasa. Kalau ekstra tambahan, saya cukup banyak sih. Saya mengikuti ekstra kir, ekstra tari, dan tentunya multimedia. Tuh. Kalau saya sendiri, saya cuma ikut ekstra wajib aja, PMR. Tuh, Kalau ini PMR ini kan Mm-mm. kakak-kakak mengikuti PMR nih. Ada lomba nggak beberapa bulan ke depan kira-kira? Kurang tahu ya. Iya, kurang tahu. Kalau misalnya ada event-event dari karate itu kakak-kakak dapat info dari mana atau mendapatkan info sendiri? Itu biasanya dapat info dari pelatih sih, atau juga ada di sosial media. Biasanya kalau zaman sekarang itu proposal atau posternya itu di-share di sosial media. Jadi semua orang itu tahu. Iya, tapi kalau dulu memang kalau masih kecil itu kan memang dituntun sama pelatih. Jadi memang apa-apa itu semua pelatih dari segala pendaftaran gitu segala macam. Tapi kalau sekarang saya sudah dewasa, jadi kayak nyari-nyari sendiri tuh di sini ada Iya. event apa, di sini ada event apa. Jadi ya daftar sendiri gitu. Mm-mm. Berarti harus lebih banyak-banyak searching gitu ya di Iya, sosmed. lebih mandiri. Iya. Kira-kira persiapannya itu apa saja kalau mau ikut lomba? Persiapan utama tentunya uang ya, tentunya. Uang, Untuk pendaftaran, iya benar, untuk pendaftaran, terus juga pakaian-pakaian, perlengkapan karate-karatenya, dan juga mental dan fisik yang kuat. Nah, Gitu. betul. Jadi perlu banyak latihan fisik, ngelatih bentuk, karakter Ya, juga gitu. benar. Kalau misalnya ada lomba, itu biasanya dilihat seluruh masyarakat atau hanya tertentu saja gitu yang bisa melihat? Seluruh masyarakat itu umum, bisa dilihat semua orang. Iya. Berarti kayak ada rasa grogi gitu ya? Pasti ada, Pasti pasti dong. ada. Apa kakak-kakak ini pernah drop atau capek gitu karena sudah sering latihan dan ikut perlombaan gitu? Pastinya pernah dong, dan sering sekali karena kadang juga pas latihan kita ada yang keseleo atau cedera, dan hal-hal seperti itu tidak membuat kita itu berhenti sampai di sana gitu. Iya, Jadi kita betul. istirahat sebentar lalu kita bangkit lagi gitu. Kalau ditanya soal capek, ya pasti capek lah. Karena Iya. ini kan Mengangkut fisik gitu ya. latihan bela diri Iya. gitu, banyak latihan fisiknya gitu. Apa yang seperti Kekuatan. Alea bilang tadi, kayak banyak cedera gitu. Jadi sering juga drop, tapi rasa capek dan rasa drop itu bisa hilang kalau sudah terbayarkan sama prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Berarti Iya. kalau kita sudah capek latihan, terus kita mendapatkan apa yang kita mau tuh kita kayak ngerasa bahagia gitu ya Iya, kan? semangat capeknya jadi lagi. hilang. Iya, betul. Terus kalau misalnya kakak-kakak ini sakit sebelum lomba gitu, apa yang kakak-kakak lakukan gitu? Biasanya mengurangi aktivitas yang nggak penting sih, kayak misalnya biasanya tuh kalau lagi pertandingan terus lagi waktu luang, misalnya kita kemana jalan-jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi capek atau kurang fit, kita mengurangi aktivitas seperti itu. Jadi kayak kita full istirahat untuk menyiapkan apa ya, kayak tenaga buat besok pertandingan gitu. Berarti itu. Kalau menurut Kak Lian? Kalau misalnya besoknya nih kita tanding, terus hari ini kita sakit, ya banyak-banyak istirahat lah, minum obat-obatan atau segala macem, jangan terlalu banyak aktivitas. Kalau memang gak kuat buat besoknya pertandingan, ya jangan dilanjut gitu. Tapi kalau masih kuat, dilanjut. Emang ya Kak, kalau kita lagi sakit, terus besok itu sudah perlombaan, kita tuh ngerasa takut gitu kalau kita sakit, tambah sakit gitu ya Kak. Iya. Makanya harus pinter-pinter jaga diri. Iya. Pinter-pinter jaga waktu juga. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih Kak, gimana cara Kakak membagi waktu antara belajar dan berkegiatan? Kita harus ini sih, kita harus punya kayak catatan dan kayak list-list jadwal yang kalian miliki. Jadi jam segini kalian mau ngelakuin aktivitas apa, jadwal hari ini buat apa, jadi seperti itu. Jadi teratur untuk ekstra atau belajar, ngerjain tugas, jadi teratur gitu.
Pinter-pinter ngatur ini apa ngebagi jadwal antara jadwal sekolah sama jadwal latihan gitu. Jadi jangan sampai bentrok gitu. Misalnya nih kan kalau saya sendiri kadang pulangnya jam 3 atau bisa jam 4 sore Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya ada latihan sore itu bisa dioper latihannya. Jadi latihannya tuh bisa malam gitu. Iya, benar. Biar kita juga tidak terlalu over gitu. Jadi masih ada waktu istirahat gitu. Berarti Benar. istirahatnya nggak cuman 2 jam sejam ya kak? Iya. Berarti masih banyak ya. Mm-mm. Kalau misalnya latihannya itu malam gitu, terus sedang mengikuti ulangan besoknya, itu gimana cara membagi waktunya kak? Kalau saya sendiri biasanya off sih, selama kalau misalnya ada ulangan seperti kemarin kan kita baru selesai melaksanakan PSAS nih. Iya. Jadi selama ulangan nih saya off kan kegiatan-kegiatan. Jadi pulang sekolah itu saya istirahat dan malamnya saya gunakan untuk waktu untuk belajar. Jadi ekstra-ekstra atau kegiatan lain di luar sekolah jadi saya off-kan dulu gitu. Gitu. Kalau pengalaman saya sendiri, jadi minggu kemarin itu kan lagi ada ujian nih di sekolah. Tapi pada saat itu juga saya itu lagi ada event terbaru ini. Waduh, Event di ditunjukin. Politeknik Negeri Jember di Jember ya waktu itu. Jadi seminggu sebelum lomba dari hari Rabu itu kan emang udah ujian di sekolah dan hari Sabtunya itu saya tuh ada event di Jember ini. Jadi saya tuh untuk membagi waktunya karena bareng juga sama ujian, latihannya itu kan saya sore malam gitu ya. Sebisa mungkin pas paginya saya itu belajar, gunain waktu belajar saya bangun jam 4 subuh gitu ya. Masya Allah sih. Masya Allah. Ya saya bangun jam 4 subuh, saya gunain waktu buat belajar karena kalau menurut saya juga dikasih tahu nih sama orang tua saya kalau belajar di jam 4 subuh atau belajar pas pagi harinya sebelum ujian itu lebih masuk gitu katanya. Jadi meskipun sore dan malamnya saya latihan itu nggak masalah gitu. Saya bisa belajar pagi harinya. Seperti itu ya kak. Berarti kita harus menggunakan waktu dengan efisien Iya. sekali ya. Sebaik-baiknya. Iya, sebaik-baiknya. Kalau setelah mengikuti lomba, terus kita mendapatkan prestasi pertama kali, first time itu, gimana sih perasaannya gitu? Pasti seneng dong, bangga karena kayak kita berhasil gitu. Bangga banget dong, apalagi saya ini atlet pertama di keluarga saya. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi first time ya Iya, kak. first time. First time banget. Kalau sudah kalau misalnya lomba-lomba selanjutnya gitu, terus mendapatkan medali, uang ataupun piala, rasanya itu gimana? Tetap bangga dan tetap seneng dan tidak berhenti sampai di situ. Jadi kita jangan merasa bangga terus kita stop di situ, stuck di situ. Jadi kita harus membangkitkan lagi, meningkatkan lagi apa yang kurang di pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi gitu. Iya, bener banget kayak gitu. Berarti kita harus menyiapkan semuanya dari awal ya kak, dari Iya. nol. Kita harus bisa mengembangkan prestasi yang sudah kita dapat gitu kan kak? Iya. Oke. Prestasi yang didapatkan itu apakah bakal diteruskan untuk jenjang yang lebih tinggi atau bakal berhenti sampai SMA ini? Bakal diterusin sampai perguruan tinggi sih. Walaupun nantinya untuk jurusan yang saya pilih nanti di perguruan tinggi itu kemungkinan non akademik ini yang saya sudah punya gitu. Kemungkinan kecil untuk kepake ke jurusan itu kecil banget. Jadi apa ya? Jadi untuk mengembangkan ini paling hanya sekedar hobi, mengembangkan Hobi. untuk hobi saja Ya, gitu. kalau kalian sendiri gimana? Kalau saya benar-benar mau ngelanjutin dan kalau dibilang mau berhenti tuh enggak mungkin banget. Iya, Sudah benar. sesayang itu ya Iya, kak? jadi bakal terus dilanjutin karena misal saya mau masuk kedinasan IPDN itu ya. Jadi di PDN itu ekstra wajibnya karate gitu. Jadi kan butuh banget gitu kan. Iya. Jadi ya pasti diterusin. Terus kalau misalnya saya juga plan B-nya mau ke universitas dan fakultas olahraga gitu, karate juga sangat dibutuhin kan. Jadi Iya. misal bisa jadi pelatih atau guru gitu.
Karena karate juga itu kekuatan mental ya, Kak. Iya, benar Iya, banget. fisik Waktu juga. masih kecil, itu kan ada seperti pertama kali latihan gitu. Kira-kira pertama kali latihan tuh digimanakan sih, Kak? Rasanya kayak deg-degan atau takut gitu? Biasanya cuma perkenalan aja sih, perkenalan gerakan-gerakan, terus cuma pemanasan aja gitu. Nah, Ya gitu kalau sih, masih Kak. awal-awal itu cuman perkenalan aja kan. Kita awalnya ya saya sendiri mikir kayak wah ikut karate nih pasti nanti dibentak-bentak atau Iya, gimana lah gitu. Ternyata bener. enggak, pas awal-awal tuh cuman kayak disuruh perkenalkan diri, terus dikasih tahu Iya, teknik-teknik dasar iya. aja Terus gitu. gerakan-gerakan dasar biasanya. Malah yang bikin kaget itu pas pertengahan kita apa ya namanya sudah latihan lama gitu kita Iya. baru tahu kalau di karate tuh wah Kayak gini, heeh, Ternyata kayak lebih berat ya, Kak. iya, heeh, capek banget gitu. Iya. mhm, Itu kan biasanya karate itu kayak mematahkan benda-benda itu mhm. emang itu dari tenaga dalam atau gimana sih, Kak? Enggak Kok juga kaget sih, itu gitu ada ya? Itu ada tekniknya. Oh, ada tekniknya, tekniknya iya. ya? Kalau saya yang nyoba gimana? Aduh, bahaya sih. Bisa aja, Aduh. bisa aja. Kakak-kakak ini kan sudah senior ya. Mhm. Nah, gimana caranya kakak-kakak ini mengajarkan junior-juniornya gitu untuk terus berkembang seperti kakak-kakak yang di sini untuk mendapatkan prestasi yang lebih banyak seperti kakak-kakak di sini? Kalau kalian sendiri ini lebih senior daripada saya Oh sih. iya. Iya, jadi kalau ditanya tadi soal apa? Soal cara mengajarkan junior-juniornya gitu. Kalau soal mengajar junior-juniornya saya, adik-adiknya saya lah Mhm. ya gitu. Itu saya nginget dari pelatih saya sendiri gitu. Jadi saya cuman menyalurkan aja apa yang sudah pelatih saya kasih ke saya, itu yang saya kasih juga ke adik-adik saya Oh, gitu. berarti harus turun-temurun gitu ya, Iya, Kak? Biar mereka juga mendapatkan prestasi yang lebih dari kakak-kakaknya ya. Iya betul iya sekali. benar. Ini dari medali-medali ini yang paling lama nih yang mana sih, Kak? Yang paling lama sebenarnya Yang paling lama itu gak saya dibawa. bawa. Aduh. Yang medali first time-nya itu Iya, gak dibawa Berarti ini gitu. sudah dari SD banget ya, sudah dari dari SD. pucuk banget. Iya gitu. Bayangin kalian itu sudah dari SD gitu, terus SMA tiba-tiba nggak bakal ngelanjutin karate gitu. Eman banget ya, Kak. Iya, memang Eman. nggak akan mungkin sih. Iya, harus tetap diperjuangkan gitu Iya. ya. Mm-mm. Terus berarti perasaan dari kakak-kakak yang peraih medali ini, peraih juara karate ini, itu rasanya banggakan ya, Kak, dari SD sampai sekarang SMA. Oh, tentunya ya senang, bangga bisa meraih dari kecil hingga dewasa pada saat ini. Dan di era sekarang itu kan pesat-pesatnya prestasi di berbagai bidang gitu. Iya. Jadi saya juga ingat dari almarhum simpe saya, pelatih saya Herianto Pare. Jadi untuk tidak berhenti di situ untuk ya itu bikin saya untuk terus bangkit, bangkit dan jangan berhenti gitu. Iya. Kalau dari kalian sendiri gimana? Kalau ditanya soal bangga atau enggaknya itu bangga banget sih, apalagi ngelihat orang tua kita bangga sama Iya, kita. benar. Terus ngelihat pelatih kita tuh senyumnya lebar banget Iya, kalau wah, udah senang, senang. kalau udah Seneng ngelihat ya. muridnya juara gitu. Kalau untuk ditanya gitu, kerja kerasnya itu gimana biar bisa mendapatkan prestasi, Kak? Banyak sih kalau diceritain. Banyak perjuangannya banyak ya, Mm-mm. dari nol sampai sekarang gitu. Iya, dari pelatih ini, pelatih itu gitu, banyak. Kira-kira ini kan sudah SMA ya, Kak. Kira-kira itu sudah 100% sudah memahami semua jurus atau masih sedikit materi 50%-nya gitu? Kalau saya sendiri sih masih sedikit ya, karena belum menguasai semua gitu. Kalau saya nggak 50% tapi 90% lah. Iya, Masya Karena Allah. lebih senior nih. Aduh, senior ya. Ya, Ampun. Apa yang menginspirasi kakak-kakak untuk terus berkembang gitu di prestasi ini?
Selalu ingat orang tua sih. Selalu ingat orang Terus tua ya. juga melihat dari sosial media, terus teknologi-teknologi itu kan banyak sekali mengadakan perlombaan-perlombaan non akademik atau akademik. Jadi itu terus menggugah semangat saya untuk terus berprestasi dan tidak lupa sama perjuangan orang tua, perjuangan pelatih, teman gitu. Jadi terus bangkit. Ya bener banget kata Alea. Jadi ngelihat perjuangan orang tua, perjuangan pelatih yang ngedorong kita, yang ngebantu kita buat gapai semuanya. Jadi gak mungkin banget nyerah dan itu salah satu dorongan yang bikin kita tuh gak gampang nyerah gitu. Seperti itu. Iya. Dari banyaknya bidang akademik dan non akademik, kenapa kakak-kakak di sini lebih memilih non akademik daripada akademik? Mungkin keahlian saya di situ ya, di non akademik. Kemampuan otak saya dan kemampuan diri saya sendiri itu ada di bidang non akademik gitu. Cuma akademiknya juga gak saya tinggal gitu maksudnya. Berarti tetap berhubungan gitu ya kak. Ya tetap. Kalau kalian sendiri, Kalau bisa dua-duanya harus seimbang ya, dari akademik maupun dari non akademik, karena dua-duanya pasti dibutuhkan banget dan berguna banget gitu. Jadi ya bagaimana mungkin harus seimbang. Mungkin memang saya sendiri dominan ke non akademik karena memang Ahlinya ahlinya di situ. sana. Iya. misalnya ya ada pelajaran olahraga, terus kalian disuruh lari nih. Berarti kalian sudah kuat banget ya. Kalau kira-kira kalau misalnya lari di alun-alun atau lari di tempat-tempat itu biasanya sampai berapa kilo sih? Mampunya aja. Kalau akhir-akhir ini saya jarang lari sih. Soalnya memang kadang nggak ada temen nih, nggak ada temen yang mau diajak lari gitu. Harus ada temennya ya. Iya, nggak bisa sendiri. Iya, kalau kalian sendiri Kalau kira-kira ini nggak sampai kayak long run Iya. kayak 5 kilo atau berapa kilo Interval gitu. ya, benar. Kayak cuma Karena, tipis-tipis iya, aja tipis-tipis. gitu. Cuman kayak pemanasan aja gitu, Biar biar nggak gak kaku. dingin. Jadi kalau misalnya ada lomba gitu, terus kakak-kakaknya mengalami cedera, kira-kira kakak itu bakal dimarahin coach atau malah kayak dimanjakan gitu? Kan biasanya ada coach yang marah karena kita tuh gak bener-bener pemanasan gitu. Tentunya diutamain ke medis dulu, terus nanti dikasih nasihat nih kalau selama ini berarti kita kurang pemanasan, kok sampai bisa cedera, kok Iya. sampai bisa kena ototnya gitu, kurang panas badannya gitu. Biasanya kan kalau sebagai pelatih itu sebelum kita tanding, pelatih itu kan yang ngelatih kita tiap hari ya. Jadi kayak pelatih tuh udah tahu ini anak nih beneran cedera atau gimana Iya, gitu, atau gitu. cuman cengeng doang gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita cuman pura-pura gak kuat ya pasti kena omelin Iya, lah gitu. kena Tapi kalau marahin. emang bener-bener udah cedera gitu ya kita ke medis gitu. Tapi kalau di karate itu misalnya kita cedera, itu kita dikasih waktu 10 detik. Kita 10 bisa detik. bangun atau enggak. Kalau kita masih mampu, pertandingan dilanjutkan, tapi kalau kita gak mampu ya mohon maaf di dis gitu. Iya, gitu. Langsung di dis gitu aja Kak? Iya. Waduh eman banget ya Iya, Kak. makanya kita harus benar-benar bisa jaga diri kita sendiri. Harus bisa jaga fisik, jaga mental gitu Iya, ya Kak. benar. Ada nggak sih motivasi buat teman-teman di rumah? Biar mereka juga bisa mendapatkan prestasi dan mengembangkan prestasi juga. Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton nih, stop malas-malasan sekarang karena di era sekarang ini pesatnya prestasi, melonjaknya prestasi di berbagai bidang itu banyak sekali. Apalagi di sosial media sekarang udah banyak ya. Jadi kalian harus mandiri nih mencari ajang bakat yang kalian miliki gitu. Jadi kalian nggak mendem bakat kalian sendiri, Ya, harus- diluapkan gitu. Ya, harus bisa dikembangkan gitu ya Kak. Bener, kayak gunakan sosmednya itu untuk mencari ajang-ajang Ya, bakat tapi gitu. bukan menggunakan sosmed untuk hal-hal lain ya Kak. Iya, jadi jangan malas-malasan gitu. Iya, jangan malas-malasan. Kalau menurut kalian sendiri, motivasi apa yang mau diberikan Kak? Jadi buat semua yang lagi nonton ya, kalian harus tahu sih kalau nyari prestasi itu seru banget. Jadi kayak kita nih punya prestasi, jadi punya banyak teman dari luar-luar daerah gitu. Jadi di waktu yang sekarang buat kalian lagi males-malesan, yang
apa ya, gunain waktu sebaik-baiknya, jangan Mm-mm. sampai kalian nyesel di kemudian hari. Karena jujur banget sih, ini seru banget sih kalau nyari prestasi tuh seru banget. Anjir begitu. Iya, mencari Sorry, prestasi, sorry. mencari prestasi di usia muda ini seru banget. Mm-mm. Apalagi bisa dikembangkan untuk terus ke perguruan tinggi ya, Kak. Iya, Ini benar. juga bermanfaat untuk sertifikat-sertifikat itu bakal dikumpulkan ya, Kak, kalau misalnya ke universitas ya. Mm-mm. Iya, bisa. Jadi untuk prestasi-prestasi yang dibutuhkan buat masuk ke universitas atau sekolah kedinasan itu beda-beda ya, tergantung dari universitasnya dan sekolah kedinasannya. Biasanya yang dibutuhkan itu cuman prestasi-prestasi atau sertifikat-sertifikat 3 tahun sebelumnya gitu. Oh, berarti Mm-mm. 3 tahun. Kalau Mm-mm. misalnya dari SD itu berarti nggak bisa ya, Kak? Enggak, Enggak. biasanya enggak dimasukin, enggak Berarti yang dipakai. dari SMA ya? Iya. Iya, dan biasanya itu yang dipakai itu yang tingkat kejuaraannya itu tinggi. Iya, Oh, kayak berarti kejuaraan kayak nasional, internasional, provinsi. ya seperti gitu. itu. Mm-mm. Berarti untuk kalau misalnya hanya kabupaten nih, berarti itu nggak bakal dapet gitu ya, Kak? Nggak bakal masuk ya? Bukan nggak bakal masuk tapi berfungsi. Cuma kan tergantung kita mau masuk kemana nih, dan sekolah itu butuhnya tingkat kejuaraan apa gitu. Berarti sesuai jurusan yang kita mau. Mm-mm. Berarti Mm-mm. untuk hobi harus dikembangkan. Berarti kalau misalnya kita pengalaman dari kakak-kakaknya nih, berarti kita harus mengembangkan hobi ya, bukan memaksakan diri untuk mengembangkan jurusan apa yang kita mau gitu. Iya sih, ya benar. Betul. Kalau bisa disesuaikan. Iya, disesuaikan sama diri sendiri ya, Kak. Mm-mm. Iya, seperti itu. Cukup sekian episode pada pagi hari ini. Semoga episode ini bermotivasi dan menginspirasi teman-teman di rumah untuk terus berkembang di era zaman sekarang ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.